Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Sukamulia, yang kami hormati juga Bapak Ibu CGP Angkatan 9 di SD Negeri 1 Sukamulia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dari CGP Angkatan 9, di mana pada kesempatan kali ini kita semua di sini diundang untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 9 tentunya di tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, besar harapan saya nantinya dengan adanya diseminasi ini kita semua jadi tahu dan juga jadi memahami serta menambah ilmu pengetahuan kita tentunya dalam budaya positif yang insya Allah mungkin bisa dijalankan dan diterapkan di sekolah kita, tentunya di SD Negeri 1 Sukamulia. Dan juga saya titipkan kepada Bapak Ibu semuanya di sini yang menjadi peserta dari diseminasi supaya bisa mendengarkan penjelasan dengan sejelas-jelasnya apa saja yang nanti akan disampaikan oleh CGP kita mengenai materi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk keberlangsungan atau untuk membuka kegiatan diseminasi ini, saya akan membukanya tentunya dengan mengucapkan basmalah bersama-sama dengan resmi kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 9 Kabupaten Ciamis di SD Negeri 1 Sukamulia dengan ini resmi dibuka. Untuk itu mungkin karena waktu juga ya, supaya kita bisa sesegera mungkin mendapatkan materi. Untuk itu silahkan saya serahkan acara kembali kepada CGP untuk menyampaikan diseminasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sukamulia yang saya hormati, kemudian para dewan guru yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 1 Sukamulia, Kabupaten Ciamis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, karena cuaca sedang panas, bagaimana kalau kita tepuk Coca-Cola dulu bisa? Tepuk Coca-Cola ya, bukan teh kotak. Tepuk Coca-Cola seperti ini ya. Tepuk Coca-Cola. Coca-Cola, 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 jentah. Siap. Tepuk Coca-Cola. Coca
Coca, Coca-Cola, Coca-Cola, sekali lagi. Siap, sekali lagi. Tepuk Coca-Cola, 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 jebak. Aduh, karena saya yang tidak konsentrasi ya. Oke. Baik, untuk masih di ice breaking ya. Sebelumnya ini untuk menguji konsentrasi kita. Kalau biasanya menyanyi ya, kemudian ada lagi apa? Tebak kata atau misalkan ada menyambungkan kata. Coba ini tebak benda dan nanti artis. Coba lihat Bapak Ibu, sayur apakah ini? Oh, terlalu gampang. Betul sekali, kunci. Selanjutnya, artis siapakah ini? Bukan Anji ya, MG ya, betul. Oke, ini masih gampang. Selanjutnya ini juga gampang. Negara apakah ini? Jerman, bagus. Oke, selanjutnya ini yang agak susah mungkin. Nah, artis siapakah ini? Aura Kasih. Oh iya, tepuk tangan bagus, mantap. Aduh, pintar sekali. Selanjutnya, ya. Bendera naon gue lagi? Rina Mose. Hebat. Hidungnya? Iya, karena ada hidung. Oke, selanjutnya. Ceritanya itu luka. Luna Maya, iya. Seperti saya Luna Maya, terima kasih. Iya, satu lagi nih. Mangga. Lucinta Luna. Iya, terima kasih. Hebat luar biasa ya. Oke, kita kembali ke laptop ya Bu. Ini izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi untuk hari ini ya. Kita ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terlebih dahulu ya. Mohon maaf sebentar. Ya, nah ini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kemudian kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita sudah mulai ke materinya ya, budaya positif. Apa yang terbersit di dalam benak ibu-ibu mengenai budaya positif? Ada yang mau menjawab? Budaya positif? Kebiasaan baik. Betul sekali Bu, terima kasih. Ya, jadi budaya positif itu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Nah, gak usah nyanyi ya, sebutin saja. 1, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Rasulnya. 2, berkenindakan Allah. 3, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nah ini adalah konsep inti dari budaya positif yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Nah, kita bisa sama-sama membaca ya mengenai perubahan paradigma belajar. Yang pertama, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka
mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ibu dan Bapak guru, merdeka itu apa? Bebas, ya. Tapi bebas di sini seperti apa? Apakah bebas sebebas-bebas? Tidak, ya. Tetap beraturan, tetap terkontrol. Ya, oke. Selanjutnya, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bisa dilihat, ini untuk stimulus responnya sebelah sini ya, yang sebelah kanan, dan teori kontrol yang sebelah kiri. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sementara kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Oke, lanjut. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berbeda dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oke, selanjutnya, stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya kepada yang pertama ini, mengubah orang agar berpandangan sama. Nah, karena kita bisa mengontrol, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi berbeda dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, yang kembali tadi ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita membujuk orang lain, ternyata orang lain tidak mampu, tidak mau maksudnya. Kita berubah menjadi memaksa. Nah, itu maksudnya ke stimulus respon. Tapi berbeda dengan teori kontrol. Apa? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau yang teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, disiplin positif. Sebelumnya, kalau kita mengingat kata disiplin itu agak horor ya. Disiplin itu dulu sebelumnya kita menganggap disiplin itu tegas. Disiplin itu mengatur. Disiplin itu harus sesuai. Nah, kita rubah pandangan kita menjadi disiplin positif. Ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif ya merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran ya dan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi kalau yang disiplin positif itu harus berasal dari siapa? Diri kita sendiri, kesadaran sendiri, tidak berdasarkan kamu nanti diberi penghargaan, kamu dihukum dan ada konsekuensinya, tidak ya. Nah, sebagai pendidik inilah tugas kita. Apa tugas kita? Menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ibu bapak, kalau motivasi intrinsik itu berasal dari mana? Iya, dari dalam diri kita sendiri. Kalau yang dari luar, ekstrinsik, bagus, luar biasa. Lanjut ya. Nah, disiplin sebenarnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yaitu kalau kita di sekolah sesuai dengan nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Oke. Nah, selanjutnya, inilah yang tadi disebutkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun dari latar belakangnya.
Contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Kalau profil pelajar Pancasila ini jelas ya, karena ada berapa? 6 dimensi. Kalau yang kedua, Ibo Primary Years Program PYP. Kalau ini berhubungan dengan nilai-nilai seperti untuk anak dalam tumbuh kembangnya di usia 3 sampai 12 tahun. Mungkin seperti ini lebih ke hati nurani dan pemikiran. Seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Jadi itu berasal dari dirinya sendiri. Sementara untuk keterampilan hidup atau life skill, ini seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini itu bekalnya nanti ke depannya. Ya, seperti apa? Baik, selanjutnya ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada berapa semuanya? Ada 5 ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Kemudian yang keempat, kesenangan atau fun. Kemudian yang kelima, kepuasan atau luar biasa. Terima kasih ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah kasus lagi ya. Bu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelas bernama Agus. Pak Agus, mohon maaf disebutkan ya. Iya, karena nama Anda terlalu Agus. Iya, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Agus ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Lia, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Menanyakan, memarahi, kemudian dihukum lagi. Oke, itu baru di awal ya. Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ya, oke, kita lihat. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Lia sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan anak yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, Agus lapar, dan orang tuanya tidak membawakan makan siang. Berarti ini kebutuhannya apa? Survival atau kebutuhan hidup. Yang kedua, teman Agus, jadi perhatikan Agus. Itu love and belonging. Jadi Agus mencari perhatian maksudnya ya. Oke. Harusnya ibu guru ya kita belajar gitu ya. Nomor 3, Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti itu power. Power itu apa? Kekuasaan. Nih saya ceker gitu ya, kayak gitu. Nomor 4, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Itu berarti freedom atau kebebasan. Tempe lagi ya. Mie lagi, blog lagi. Sebenarnya itu kan freedom, betul kebebasan ya. Ingin suasananya baru. Selanjutnya yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Itu apa? Fun. Emang iya, fun itu seneng banget ya. Kalau bahasa Sunda misalnya curikan si enak misalkan ya, itu berasal dari iseng ya. Biasanya anak-anak kita juga tidak tahu seperti itu. Baik, lanjut ya. Nah, semua perilaku itu memiliki tujuan. Berarti itu manusia itu memiliki sebuah motivasi ya. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman,
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu berarti motivasi eksternal berasal dari luar karena ada hal-hal yang merangsang terjadinya motivasi tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga sama ya, motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, kalau itu adalah motivasi internal dan ini adalah tujuan dari disiplin positif. Jadi yang baik itu motivasi yang internal. Ya, baik. Selanjutnya. Nah, ini adalah konsep dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba ya, murid yang tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana, disepakati dan sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kira-kiranya menurut ibu dan bapak dari 3 bentuk konsep hukuman, konsekuensi, restitusi, mana yang lebih baik? Restitusi, ya betul, restitusi. Tapi dulu mungkin ya, dulu hukuman itu masih banyak ya, karena pada zaman dulu guru-guru kita itu terkesan tegas, bukan galak, tegas mungkin ya. Tapi kita selalu menganggapnya beliau killer. Tapi tujuan mereka bagus untuk menerapkan disiplin kepada kita. Tapi sekarang berbeda lagi zamannya, ya. Kalau dulu itu dianggap wajar, tapi sekarang tidak, ya. Karena sudah banyak sekali kejadian-kejadian di mana guru ingin menerapkan disiplin, tapi dianggap salah, ya, oleh anak, terutama juga oleh orang tua, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk restitusi dalam posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, Bapak, ada bapaknya ada? Nah, Bapak pernah berada di posisi kontrol mana? Semuanya. Yang mana Pak? Tergantung situasinya. Oh iya betul. Oke, tidak salah itu betul ya. Betul menurut beliau. Ibu-ibu ada di posisi mana? Jujur. Semua sama tergantung situasi. Paling rajin manajer, luar biasa ya. Sebagai manajer, mudah-mudahan nanti semuanya kita bisa berperan dalam posisi manajer. Kita cari tahu dulu ya, meskipun baru lewat mengenai posisi kontrolnya. Nah, ini untuk penjelasannya. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kalau fisik seperti apa sih? Hah? Memukul misalkan, cubit misalkan, mencetak jewer, iya. Kemudian kalau verbal, berbicaranya berarti bernadanya ya tinggi, menyakiti hati, ya. Betul. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Bisa biasanya guru akan bersuara lebih lembut, lemah lembut, ngobrolan anak-anak ya, berbicaranya, tapi di dalamnya menyakiti. Ya, ibu merasa sangat kecewa dengan kamu.
Tolong jangan sekali lagi melakukan itu. Nah, kira-kira anak pasti akan merasa apa? Masa bersalah, hajakan, habis tidak gitu ibu jadi ambek. Nah, membuat rasa bersalah. Posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti hati murid ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya misal seperti apa? Contohnya, ya sudah, kali ini ibu maafkan, jangan sekali-kali lagi ya. Silahkan duduk. Nah, itu posisi teman ya. Kemudian monitor atau memantau, ini berarti mengawasi ya. Kalau untuk yang manajer, ini banyak sekali dalam posisi manajer respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tapi memang kadang-kadang yang kita rasakan, ketika di kelas ternyata keadaannya sudah membuat kita emosi, yang tadinya mau jadi manajer berubah jadi penghukum ya. Nah, itu mungkin tugas kita ya, PR kita dalam apa? Dalam menyeimbangkan emosi atau regulasi emosi kita. Sabar gitu ya, mungkin kalau untuk manajer mudah-mudahan bisa insya Allah. Oke, lanjut. Nah, ini untuk penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau untuk posisi penghukum, kamu hormat pada bendera 1 jam. Nah, itu sebagai penghukum karena ini sudah melibatkan fisik 1 jam lagi. Kira-kira pegel enggak? Pegel. Jangankan 1 jam sama kita turun ya. Nah, kalau untuk membuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, di sini mana yang menyebutkan bahwa di sini membuat rasa bersalah? Mengecewakan. Oke. Kalau yang ini, nah ini sebagai teman nih. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah itu seperti posisi sebagai teman. Kalau posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi ya. Nah, itu sebagai pemantau. Ini yang terakhir sebagai apa? Manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Tahu misalkan kata anak. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, kalau di sini ada solusi. Apa yang akan dilakukan anak tersebut? Tapi bukan berasal dari kita, berasal dari siapa? Berasal dari siswa, ya. Kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, dihubungkan dengan bagaimana solusi yang akan dilakukan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada kasus lagi. Nah, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Oke? Nah, Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Kemudian Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kemudian setelah
jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan menyatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Nah, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke. Nah, pertanyaannya, dalam kasus di atas, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman? Ayo. Sebagai penghukum. Kenapa disebut sebagai penghukum? Karena menyakiti hati Sabrina dengan perkataan kata-kata yang kurang menyenangkan. Kemudian bagaimana dia seharian di sekolah? Iya, tidak memakai sepatu dan merasa malu sehingga dia seharian berada di dalam kelas. Ya, betul sekali. Apa indikatornya? Oke, kita lihat ya. Nah, betul sekali posisi kontra Pak Lukman sebagai penghukum. Karena di sana Pak Lukman langsung menyalahkan Sabrina ketika melanggar peraturan sekolah. Yang kedua, menerapkan satu cara yaitu menghukum tanpa mau mendengarkan alasan dari Sabrina. Indikatornya ditandai dengan Pak Lukman bersikeras dengan peraturan yang berlaku. Kemudian Pak Lukman membentak dengan suara yang tinggi. Kemudian memberi hukuman tanpa mau memahami alasan dan perasaan dari Sabrina. Oke, itu untuk posisi kontrol. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke. Nah, ini adalah definisi dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Dan menurut dosen ini yang tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Oke. Nah, ini bisa kita semua lihat ya perbedaan dari peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ini semuanya komitmen ya. Dilarang melakukan kekerasan, ini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Oke, saya kasih contoh misalkan. Dilarang menyebutkan nama orang tua di kelas. Itu keyakinan kelas atau nilai kebajikannya apa? Saling menghormati dan menghargai orang lain. Dilarang sepak bola di dalam kelas. Menjaga ketertiban, disiplin, keselamatan. Bisa ya?
Saya yakin ibu bapak sudah melotok untuk peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, selanjutnya ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini beberapa saya dapatkan dari internet untuk keyakinan kelas. Contohnya dari keyakinan kelas 9C, wali kelasnya Ibu Dewi Sartika, SPD. Nah, ini ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nilai kebajikannya apa? Kesehatan, kebersihan. Saling peduli, menghargai dan membantu orang lain. Nilai kebajikannya saling menghargai dan menghormati orang lain. Menjaga dan meletakkan barang sesuai dengan tempatnya. Tadi apa? Tanggung jawab, disiplin. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Disiplin, tanggung jawab, tepat waktu dan aktif di kelas. Disiplin, ya. Oke, itu contohnya juga sama. Kalau itu hadir tepat waktu, itu berdoa dan sebelum dan sesudah belajar dan lain sebagainya. Ya, ini salah satu contoh kecil saja. Selanjutnya, nah, kita sampai di materi segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mohon maaf. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini segitiga restitusi. Nah, ini untuk poin-poin dalam menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misal, berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Ini adalah ciri dari menstabilkan identitas. Ini untuk tahap pertama. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memiliki suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini untuk validasi tindakan yang salah. Kita tahu sebenarnya hal itu salah, tapi kita harus sekali-kali berada di posisi anak tersebut, ya, karena dia mempunyai alasan kenapa dia melakukan kesalahan yang dilakukannya tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip carry control bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita bertanya terhadap dirinya dan dia akan bertanya kepada dirinya sendiri, ya, apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama.
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu untuk menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya juga saya pernah melakukan praktik penerapan segitiga restitusi yang dilakukan pada 2 orang siswa kita. Yang pertama pada Rakila, itu kasusnya dia merasa tidak enak karena rekannya selalu saja mencontek pekerjaan dan tugas-tugas lainnya. Temannya itu membuat dia marah, membuat Rakila marah sehingga dia tidak terkontrol emosi, menggebrak meja, kemudian mendorong pintu. Nah, ketika dia istirahat, temannya yang tadi itu melempar bola ke Rakila. Nah, jadi guru melakukan pemecahan masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Kalau yang sebelah sana itu pada Alvin, masalahnya adalah dia tertidur di kelas ketika pembelajaran. Alasannya karena dia bermain game online sampai larut malam. Nah, itu untuk penerapan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Pemaparan dari saya mengenai budaya positif saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya, bila ada yang ingin berbagi pengalaman, memberikan kritik atau saran ataupun yang mau bertanya, silahkan. Bisa dengan mengajukan pertanyaannya. Makasih. Iya, Bu Suci, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Nur Halimah. Di sini akan bertanya, bagaimanakah cara memposisikan diri kita sebagai posisi manajer? Karena ketika kita sudah berada di lapangan, terkadang kita terpengaruh dengan suasana dan emosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suci atas pertanyaannya, luar biasa. Sebenarnya tugas yang sangat berat menurut saya ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Sebetulnya jujur sekali, saya mendapat ilmu segitiga restitusi pada modul ini. Ya, sebelumnya saya belum pernah mendengar kata segitiga restitusi, tapi kalau melihat tindakannya, kita sering melakukannya, tapi tidak bertahap sedetail dari segitiga restitusi. Nah, menurut pendapat saya Bu Suci, hal yang pertama harus dilakukan oleh kita adalah niat terlebih dahulu. Ketika ada laporan, Bu, dia bertengkar atau misalkan dia ngamuk-ngamuk, nah, yang harus kita lakukan adalah Bismillah, ulah ngambek. Jangan marah-marah terlebih dahulu, ya. Nanti kita harus menanamkan kesabaran dulu nih. Sabar. Ketika ke kelas kita lihat posisi anak. Nah, ketika anak sedang marah, kita jangan ikut marah. Tadi stok sabarnya harus diperbanyak. Oke, kita dekati dulu anak, kemudian kita tanya, apakah kita harus bertanya di dalam kelas dengan kondisi ramai? Tidak. Sebaiknya dibawa terlebih dahulu ya ke tempat yang lebih aman atau lebih tenang, baru kita bertanya. Nah, berarti di sana kita tidak bisa melakukan dengan cara yang dengan cara yang berdasarkan emosi, berarti dengan hati nurani kita. Kita lihat dulu anak kita gunakan bahasa yang lembut, kita tanyakan kepada dia mengapa melakukan itu, kita lihat sisi dia itu seperti apa. Kemudian kita validasi tindakan kita, kemudian kita tanyakan kembali kenapa atau apa keyakinan kelas yang harus kita lakukan di kelas. Kemudian solusinya seperti apa? Oh, saya harus seperti ini Bu ke depannya. Saya siap untuk melakukannya lebih baik. Mungkin seperti itu Bu Suci ya. Terima kasih. Cukup puas. Oh, cukup. Yang lain masih ada pertanyaan? Tidak ya? Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam pemaparan saya ataupun dalam jawaban saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Yuyun Sundayati, rekan sejawat dari Ibu Erna Nurhalisah. Beliau adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Erna yang telah melakukan diseminasi dan penerapan modul 1.4 budaya positif. Dengan adanya kegiatan tersebut, saya mendapatkan ilmu baru tentang budaya positif di sekolah. Saya berharap dengan adanya penerapan budaya positif ini dapat meningkatkan mutu dan kualitas sekolah kami menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakila, silakan duduk, Nak. Baik, Bu, terima kasih. Ya, Rakila, mohon maaf, Ibu tadi dengar kamu bertengkar dengan Papi ya. Kenapa? Jelas saja saya kesal, Bu. Rafli itu sudah mencontek pekerjaan saya tanpa izin. Bukan sekali saja, Bu, sering sekali dilakukan. Setelah itu, saya marahi dia. Pas istirahat, dia bermain bola menendangnya ke arah saya terus, Bu. Sakit lagi. Oh, begitu. Ibu rasa wajar saja kalau kamu marah dan kesal. Perilaku teman kamu memang tidak terpuji. Jika ibu ada di posisi kamu juga, ibu akan bertindak demikian. Iya, Bu. Makanya saya sangat kesal kepada Rafli. Lalu, apa yang kamu lakukan pada Rafli? Saya marah, Bu. Saya melawan, terus memaki-maki dia. Dan tanpa sadar, saya menggebrak meja dan memukul pintu kelas. Seperti itu ya? Pasti kamu melakukan itu juga ada alasannya. Tentu saja, Bu. Saya tidak menerima dengan apa yang sudah Rafli lakukan pada saya. Saya sudah bersusah payah mengerjakan PR dan tugas-tugas saya. Tapi Rafli hanya mencontek dan tidak meminta izin pula. Bukan pada saya saja, tapi teman-teman yang lain juga. Keenakan, Bu. Dia tidak mau berusaha sendiri. Kan itu sangat menyebalkan, Bu. Ditambah dia menendang bola ke arah saya. Kan sakit. Iya, betul. Wajar saja kamu marah. Karena memang kamu tidak rela ya kalau pekerjaan atau tugas kamu yang sudah dikerjakan dengan bersusah payah dicontek begitu saja oleh Rafli. Ditambah dengan perilaku Rafli yang memang kurang baik terhadap kamu. Wajar saja kamu marah ya, Nak ya. Tapi ibu sangat menghargai kamu karena kamu tidak berperilaku lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul Rafli. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu menggebrak meja kemudian memukul pintu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak, Bu. Jadi kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan? Menghormati antar teman, Bu. Iya, betul Amina. Jadi menurut kamu menghormati dan menghargai antar teman itu penting atau tidak? Iya, sangat penting, Bu. Nah, jadi menurut keyakinan kamu, apa yang harus dilakukan laki-laki ketika sedang marah? Saya harus lebih sabar dan menahan emosi saya. Betul. Apakah kamu bersedia untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, insya Allah, Bu, saya bersedia. Oke, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan emosi saya. Kemudian, jika ada teman yang mencontek, maka saya akan menegurnya terlebih dahulu. Selanjutnya, akan melapor pada ibu sebagai wali kelas. Oke, ibu sangat setuju dengan apa yang kamu lakukan. Ibu berharap kamu tetap semangat belajar ya. Jangan pantang menyerah dan selanjutnya silakan kamu boleh kembali ke kelas ya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rakila Permata Kusmara dari kelas 4B. Saya merasa sangat senang dapat berdiskusi dengan Ibu Erna. Saya merasa lebih tenang. Selain itu, saya akan berusaha untuk mengendalikan emosi saya dalam menghadapi perilaku teman saya di kelas.
Saya harus banyak bersabar, menghormati, dan menghargai sesama teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ke bawah. Boleh ke bawah ya.
kalian sudah menempelkan keyakinan kelasnya di mana? Di papan tulis. Siapa yang mau membacakan, Cung? Oke, silahkan Zainal baca ke depan. Ya? Tidak boleh, Hetty tidak boleh main bola di kelas. Kemudian Fahri tidak boleh ganti nama orang lain. Rizda tidak boleh menyebut nama hewan. Alinda jangan main bola di kelas. baca saja. Oke anak-anak, kalian sudah menempelkan jenis-jenis keyakinan kelas yang kalian buat dan tadi sudah dibacakan oleh Zainal. Kita lihat dulu ya. Dari teman-teman kalian ada yang tidak boleh main bola di kelas. Bagus tidak? Bagus. Tidak boleh mengganti nama orang lain. Awas, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh menyebutkan nama hewan. Berarti tidak boleh berkata apa? Kasar, betul. Selanjutnya, jangan main bola di kelas. Tidak sesuai jadwal. Kemudian tidak boleh berisik saat belajar. Tidak boleh main bola ini sama. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Kemudian tidak boleh makan minum saat belajar. Tidak boleh berkata kasar. Tidak boleh membuang sampah di mana? Di kelas. Ini sama, tidak boleh main bola. Jangan buang sampah. Jangan nakal. Tuh. Jangan nama orang membuat. Dia tidak boleh bicara kata-kata betul. Tidak boleh menyebut nama orang tua. Semuanya bagus. Bisa kalian laksanakan? Bisa kalian yakini? Bisa. Ingat, kalian harus menghargai satu sama lain. Saling menghargai, saling menyayangi. Tidak boleh bertengkar. Ya, paham? Oke, ulangi lagi. Takutnya ibu lupa. Apa saja keyakinan kelas kita di kelas 14? 1. Tidak boleh main bola. Tidak boleh main bola di mana? 2. Tidak boleh menyebutkan nama Tidak boleh menyebutkan nama orang tua. 3. Jangan ganti nama orang lain. Jangan mengganti nama orang lain, apalagi namanya jadi jelek misalkan. Tidak 4. boleh memakan atau minum di kelas. Tidak boleh makan minum di kelas. Terus, tiket Tidak pelajaran. sesuai jadwal, apalagi? Tidak boleh membuang Iya, jangan membuang sampah sembarangan. Masih banyak lagi ya. Bisa kalian kerjakan? Bisa. Nanti keyakinan kelas yang kalian buat akan ibu pindahkan ke dalam banner yang lebih besar supaya terlihat oleh kalian semua. Paham? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rakila dari kelas 4B. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Dan menurut saya, pembuatan keyakinan kelas sangatlah penting karena dapat membuat kita menjadi semakin disiplin, bertanggung jawab, dan dapat menghargai orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.